Halo teman-teman inspirasi, selamat datang kembali di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Hari ini, aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang sempat menghebohkan warga sekitar Bandung dan viral di YouTube pada awal tahun ini. Kisah ini bukan sekadar cerita horor biasa, ini tentang cinta yang salah tempat. Cinta yang tak mengenal batas dunia, tak mengenal ajal, dan tak mengenal akal sehat. Bayangkan, kamu telah menikah dengan orang yang kamu cintai. 3 tahun berlalu, hidup sederhana tapi penuh kebahagiaan. Tapi tiba-tiba, suara perempuan menangis di dapur terdengar setiap malam. Bukan istrimu, bukan saudaramu, tapi ia menyebut namamu dengan nada pilu dan penuh dendam. Malam-malam terasa panjang, siang pun tak lagi memberi ketenangan, dan rumah yang dulunya menjadi tempat pulang kini menjadi tempat di mana jiwamu ditarik kedua alam. Cerita ini tentang Arif dan Dinda, pasangan muda berusia akhir 20-an yang mengalami gangguan gaib setelah pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran Bandung. Rumah itu tampak biasa dari luar, tapi siapa sangka di dalamnya ada cinta lama yang belum selesai. Bukan antara manusia, tapi antara seorang wanita dan makhluk dari dunia lain. Ini adalah kisah Pengantin Setan, sebuah cerita yang akan membuatmu berpikir 2 kali sebelum menyebut cinta sebagai anugerah. Kalau kamu suka cerita-cerita horor nyata yang menyentuh emosi dan membuat bulu kuduk berdiri, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya yang mungkin tak pernah kamu duga benar-benar terjadi. Tetap bersama kami, teman-teman inspirasi, karena kisah ini baru saja dimulai. Setelah resmi menikah pada akhir tahun 2021, Arif dan Dinda, pasangan muda yang dikenal ramah dan pekerja keras, memulai hidup baru di kota Bandung. Arif bekerja sebagai teknisi jaringan di sebuah kantor penyedia internet, sedangkan Dinda mengelola toko kecil-kecilan dari rumah, menjual makanan beku dan perlengkapan rumah tangga. Selama 3 tahun pertama pernikahan, mereka tinggal berpindah-pindah kontrakan. Namun, pada pertengahan tahun 2024, sebuah iklan rumah kontrakan di media sosial menarik perhatian mereka. Lokasinya agak masuk ke wilayah Cibiru, pinggiran kota Bandung yang dikelilingi perbukitan dan pohon-pohon besar. Rumah itu tampak tua, dengan pagar besi karatan dan jendela kayu berukir gaya lama. Tapi harganya sangat murah dibanding rumah lain di sekitar situ. Kata pemiliknya, rumah itu sudah lama kosong. Terakhir dihuni oleh seorang perempuan tua yang tinggal sendirian dan meninggal di sana beberapa tahun lalu. Tak banyak informasi lain. Arif sempat ragu, tapi Dinda merasa nyaman sejak pertama kali melihatnya. Saya langsung ngerasa kayak rumah ini cocok buat kita. Adem, tenang, kayak bawa aura baik, ujar Dinda waktu itu. Tanpa pikir panjang, mereka pindah. Hari-hari pertama terasa menyenangkan. Angin dari pegunungan masuk ke dalam rumah, lewat jendela-jendela lebar, dan suasana sunyi memberi kedamaian yang selama ini mereka rindukan. Tetangga mereka pun ramah, meskipun jumlah rumah di gang itu bisa dihitung jari. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa minggu. Dinda mulai terlihat sering termenung di sore hari. Ia berdiri di teras, memandangi pohon beringin besar di halaman belakang rumah, seakan sedang berbicara dalam diam. Arif mengira istrinya hanya kelelahan, atau mungkin merasa kesepian di rumah yang terlalu sepi. Tapi saat ditanya, Dinda hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Aku cuma merasa kayak ada yang ngeliatin." Malam-malam menjadi sunyi yang aneh. Bukan tenang, tapi hening yang menusuk. Angin sering bertiup tanpa sebab, membuat jendela berderit seperti ada yang mendorong dari luar. Dan entah mengapa, jam 3 dini hari menjadi waktu yang tak pernah mereka lewati dengan tidur nyenyak. Pernah suatu malam, Arif terbangun dan melihat pintu kamar sedikit terbuka. Di balik celah itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di lorong gelap, diam tanpa suara. Tapi ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang. Ia sempat berpikir itu mimpi. Sampai keesokan paginya, Dinda bertanya, "Mas,
Tadi malam kamu sempat keluar kamar ya? Arif menggeleng. Dan Dinda hanya menunduk, menggenggam tangannya sendiri, seakan menyimpan sesuatu yang tak ingin ia bagi. Teman-teman inspirasi, saat itu, mereka belum tahu bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu adalah gerbang. Gerbang menuju kisah yang tidak akan bisa dijelaskan hanya dengan logika. Sebuah cerita yang bermula dari cinta, tapi bukan cinta dari manusia biasa. Beberapa minggu setelah tinggal di rumah itu, Dinda mulai mengalami mimpi yang sama hampir setiap malam. Mimpi yang terlalu nyata, terlalu terasa, dan terlalu mengganggu. Dalam mimpinya, Dinda berjalan di tengah hutan yang lebat dan berselimut kabut. Suara gamelan Jawa mengalun lirih, seperti berasal dari kejauhan. Ia mengenakan kebaya putih dan selendang kuning yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Di sekelilingnya, ada barisan orang yang tersenyum, tapi wajah mereka kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa ekspresi. Hanya wajah putih datar seperti topeng wayang. Di ujung jalan tanah, berdiri seorang pria tinggi berbaju hitam. Wajahnya tak pernah terlihat jelas, tapi Dinda bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang mencintai. Tatapan milik seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Saat ia mendekat, pria itu mengulurkan tangan. "Akhirnya kamu datang, istriku." Dinda terbangun dengan peluh membasahi tubuh. Nafasnya terengah, tapi jantungnya berdetak bukan karena takut, melainkan karena rasa asing yang membuncah di dada. Seperti rasa rindu, tapi ia sendiri tak tahu kepada siapa. Setiap kali mimpi itu datang, hari-hari Dinda terasa lebih berat. Ia mulai sering melamun, duduk lama di depan cermin, kadang menangis tanpa sebab. Ia juga mulai berbicara sendiri, seringkali lirih, tapi kadang terdengar jelas. "Aku milikmu, tapi jangan ganggu suamiku." Arif mulai resah. Ia tak pernah melihat Dinda seperti itu sebelumnya, tapi ketika diajak bicara, Dinda selalu mengelak. Ia hanya bilang sedang lelah atau kurang tidur. Namun puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Arif mendapati Dinda berdiri di tengah dapur, mengenakan kain putih yang bukan miliknya. Rambutnya tergerai berantakan dan ia memegang bunga melati di kedua tangannya. Arif memanggilnya dengan panik, tapi Dinda hanya menoleh perlahan, menatapnya dengan mata yang bukan matanya. "Aku sudah menikah dengannya," bisiknya. Arif langsung memeluk istrinya, tapi tubuh Dinda terasa dingin seperti mayat, dan di detik berikutnya, Dinda pingsan. Teman-teman inspirasi, dari sinilah semuanya berubah. Dari sekadar mimpi, menjadi kenyataan yang tak bisa mereka tolak. Arif tahu, sesuatu sedang mengincar istrinya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengambil, untuk memiliki. Dan dari malam itu, Arif bersumpah akan mencari tahu siapa makhluk itu dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah kontrakan mereka. Setelah malam itu, malam saat Dinda berdiri di dapur mengenakan kain putih dan memegang bunga melati, segala sesuatu di rumah itu berubah. Bukan lagi hanya Dinda yang mengalami keganjilan, tapi kini Arif pun mulai merasakannya. Bukan dalam mimpi, tapi dalam kenyataan yang terus memburu mereka dari hari ke hari. Pagi hari setelah Dinda pingsan, Arif mencoba menganggap semua itu sebagai mimpi buruk. Tapi bau bunga melati yang kuat masih melekat di udara dapur, dan kain putih yang dipakai Dinda malam sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Sejak hari itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara tawa burung di pagi hari hilang. Angin yang biasanya sejuk, kini membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan saat matahari bersinar terik, jam-jam tertentu, terutama menjelang maghrib, rumah seperti menahan nafas. Diameter gelap, tak bernyawa. Arif mulai sering terbangun di malam hari karena mendengar suara tangisan perempuan. Tangisan lirih dari arah dapur. Kadang pelan seperti sedih yang ditahan. Kadang meninggi seperti rintihan pengantin yang ditinggal sebelum akad. Ia mencoba memastikan. Membuka pintu kamar perlahan, menyusuri lorong gelap dengan senter dari ponselnya. Tapi setiap kali ia sampai di dapur, suara itu hilang begitu saja. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apa-apa. Hanya wajan tua tergantung, dan kompor yang sudah lama dimatikan. Namun yang paling membuat Arif takut, bukan suara itu, melainkan bayangan. Bayangan perempuan. Ia sering muncul dari sudut mata,
berdiri di ruang tamu, di balik pintu kamar mandi, atau berdiri membelakangi jendela. Kadang hanya sepersekian detik, tapi cukup jelas untuk membuat jantung Arif berdetak ganda. Suatu malam, saat Arif menatap cermin kamar mandi, ia melihat sosok perempuan berbaju pengantin berdiri di belakangnya. Putih, lusuh, dan wajahnya rusak, penuh luka dan darah kering. Tapi mata itu menatapnya dengan perasaan yang rumit, marah, cemburu, dan mencinta. Arif berbalik, tak ada siapa-siapa. Namun setiap kejadian itu terjadi, Dinda selalu berada dalam kondisi lemah. Ia sering tidur seharian. Nafasnya pendek, seperti sedang membawa beban berat di dadanya. Terkadang, ia memegang perutnya dan menangis diam-diam. Ia berkata, tubuhnya terasa dingin dan panas bersamaan. Lemas seperti bukan lagi dirinya. Saat Arif mencoba membujuknya untuk pergi dari rumah itu barang sehari, Dinda menolak keras. "Aku nggak bisa pergi," katanya. Suaranya nyaris berbisik. "Kalau aku pergi, dia bakal marah." "Dia siapa, Din?" tanya Arif panik. Tapi Dinda hanya memalingkan wajah. Wajah yang tampak asing, seakan bukan lagi milik istri yang ia kenal. Teman-teman inspirasi, saat itu Arif mulai menyadari, ini bukan sekadar gangguan biasa, bukan mimpi buruk, bukan khayalan. Rumah itu sudah menjadi tempat tinggal bagi sesuatu yang lain. Sesuatu yang merasa memiliki Dinda. Sesuatu yang tak akan membiarkan mereka pergi tanpa perlawanan. Arif akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia tak bisa lagi mengandalkan logika atau akal sehat. Istrinya semakin hari semakin menjauh, tubuhnya melemah, dan pikirannya terasa seperti berada di tempat lain. Berkat informasi dari salah satu tetangga yang mulai curiga, Arif menemui seorang ustaz yang tinggal tak jauh dari kampung sebelah. Ustaz itu dikenal sering membantu warga menghadapi gangguan gaib. Namanya Ustaz Fadli, pria paruh baya yang wajahnya tenang, matanya tajam, dan suaranya dalam seperti tanah yang lama tak digali. Arif menceritakan semuanya, tentang mimpi Dinda, suara tangisan, bayangan wanita, kain putih, dan bunga melati. Ustaz Fadli hanya mendengarkan, matanya sedikit memejam, seolah membaca sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Setelah diam cukup lama, ia berkata pelan, "Kamu dan istrimu sudah tinggal di tempat yang salah. Rumah itu bukan rumah kosong. Di sana pernah diadakan pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia." Arif terdiam. Tubuhnya gemetar, tapi ia tetap mendengarkan. "Dinda," lanjut Ustaz Fadli, "dijadikan pengantin oleh jin leluhur yang dulu dipuja di rumah itu. Jin itu telah menganggap Dinda sebagai pasangan di alam mereka. Dan setiap malam, ia memperkuat ikatan itu lewat mimpi, lewat hadiah, lewat ciuman gaib yang melemahkan jiwa." Arif ingin menyangkal, tapi semua penjelasan itu terlalu sesuai dengan apa yang terjadi. Ustadz Fadli menyarankan ruqyah ringan sebagai langkah awal. Malam itu juga, ia datang ke rumah Arif dan Dinda, membawa air doa, beberapa ayat suci, dan segenggam garam kasar. Saat doa mulai dibacakan, reaksi Dinda mengejutkan semua orang. Ia tiba-tiba menangis tanpa suara. Tubuhnya menggigil, dan mulutnya mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti siapapun. Matanya terpejam, tapi air mata terus mengalir. "Aku sudah menikah dengannya. Dia memberiku cincin, mahar, dan janji." Suara itu bukan suara Dinda. Berat, dalam, seperti datang dari dalam tanah. Ritual itu dihentikan sementara karena kondisi Dinda melemah. Tapi satu hal sudah dipastikan, ini bukan gangguan biasa. Ini ikatan. Ikatan yang telah berlangsung lama dan semakin kuat. Ustaz Fadli memperingatkan Arif, kalau tidak segera diputus, jin itu tidak hanya akan mengambil istrimu, tapi juga raganya. Teman-teman inspirasi, dari sini, perjuangan Arif dan Dinda benar-benar dimulai. Mereka tidak hanya melawan rasa takut, tapi juga melawan cinta, yang datang dari dunia yang seharusnya tidak pernah menyentuh kehidupan manusia. Beberapa hari setelah ruqyah pertama yang gagal, Arif merasa dorongan kuat untuk mencari tahu sejarah rumah yang mereka tinggali. Ia yakin, semua ini tidak terjadi begitu saja. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar melawan makhluk itu
adalah dengan mengenal asal-usulnya. Ia kembali menemui Pak Hadi, tetangga tua yang tinggal paling dekat dengan rumah kontrakan mereka. Pak Hadi dulunya ketua RT, sudah tinggal di wilayah itu lebih dari 40 tahun. Ketika Arif mengutarakan maksudnya, wajah Pak Hadi langsung berubah. Matanya menggelap, dan ia menarik nafas panjang, seakan membuka kotak tua yang sudah lama terkunci. "Aku udah duga, rumah itu bakal ganggu kalian juga," gumamnya pelan. Pak Hadi bercerita. Dulu, sekitar akhir tahun 90-an, rumah itu dihuni oleh seorang perempuan muda bernama Sekar Ayu. Cantik, sopan, dan sangat tertutup. Tidak ada yang tahu pasti siapa keluarganya atau dari mana asalnya. Ia jarang keluar rumah dan hampir tidak pernah terlihat bersama laki-laki. Namun, orang-orang sering mendengar suara gamelan dan nyanyian Jawa kuno dari rumah itu, terutama malam Jumat. Bahkan ada warga yang melihat Sekar mengenakan kebaya putih dan duduk sendirian di teras rumah dengan mata terpejam seperti pengantin yang sedang menunggu mempelai pria. Suatu malam, seorang pemuda tetangga yang penasaran memanjat pagar dan mengintip ke dalam rumah. Ia mengaku melihat prosesi pernikahan di dalamnya, tapi bukan dengan manusia. Sekar duduk bersimpuh, di depannya ada sesajen lengkap, kembang 7 rupa, dupa menyala, dan kepala kambing hitam. Di hadapannya, berdiri sosok tinggi berjubah, dengan wajah hitam legam dan mata merah menyala. Prosesi itu terlihat sakral dan menyeramkan. Setelah malam itu, pemuda itu jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Tubuhnya kurus seperti terserap sesuatu dari dalam. Keluarga merahasiakan penyebabnya, sementara Sekar, menurut Pak Hadi, hidup seperti biasa hingga suatu hari ia ditemukan meninggal di dalam kamar. Tubuhnya membusuk cepat, padahal baru sehari tak terlihat. Anehnya, ia mengenakan pakaian pengantin dan tersenyum. Kabar beredar, Sekar adalah pengantin jin. Ia telah melakukan perjanjian spiritual dengan makhluk gaib untuk menjadi istrinya, agar tak pernah merasa kesepian. Konon, ia memang memuja jin leluhur sejak muda. Rumah itu adalah warisan dari buyutnya yang dikenal sebagai dukun ilmu pengasihan. Setelah Sekar meninggal, rumah itu dibiarkan kosong. Beberapa kali dijual dan dikontrakan, tapi tidak pernah ada yang bertahan lama. Selalu ada gangguan. Dan Dinda mungkin menjadi target karena satu alasan. Ia mirip Sekar Ayu. "Mirip sekali," ujar Pak Hadi sambil menatap foto pernikahan Arif dan Dinda. Senyumnya, bentuk wajahnya, bahkan namanya, Dinda Ayu. Itu bukan kebetulan, Nak. Teman-teman inspirasi, dari sini semuanya mulai masuk akal, dan semakin menakutkan. Dinda tidak hanya dianggap sebagai pengantin baru. Ia adalah titisan cinta lama dari dunia lain. Dan bagi makhluk itu, pernikahan dengan Sekar belum selesai. Ia hanya menunggu pengganti yang sempurna. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Udara mendadak lembab, dan bau bunga melati begitu menyengat dari ruang tamu. Arif bangun dengan firasat buruk, dan benar saja, Dinda tidak ada di sebelahnya. Ia langsung berlari ke seluruh sudut rumah. Kamar mandi kosong, dapur kosong, pintu depan terkunci dari dalam, tapi tidak ada jejak Dinda. Satu-satunya petunjuk hanyalah jejak kaki kecil, basah dan berlumpur, menuju halaman belakang. Arif mengikuti jejak itu dengan jantung berdentum keras. Di sana, di bawah pohon beringin besar, ia menemukan selendang kuning, tergantung di salah satu dahan. Selendang yang Dinda kenakan dalam mimpinya. Panik dan tak tahu harus berbuat apa, Arif kembali menghubungi Ustaz Fadli. Dalam waktu singkat, Ustaz itu datang bersama 2 santrinya. Mereka langsung memulai pencarian spiritual di sekitar rumah. Doa-doa dibaca, air doa dipercikan ke pojok-pojok rumah, dan dupa hitam dibakar untuk memancing energi gaib keluar. Di tengah-tengah ritual, salah satu santri tiba-tiba kerasukan. Suaranya berubah menjadi suara wanita. "Dinda milik kami, dia telah dipanggil,"
Jangan ganggu pernikahan kami. Ustaz Fadli tak gentar. Ia membacakan ayat-ayat pelindung dengan suara lantang, menyuruh makhluk itu keluar dan melepaskan Dinda. Tapi suara itu tertawa. Kalian terlambat, pengantin sudah diberkati, tubuhnya di sini, tapi jiwanya di antara kabut dan gamelan. Santri itu lalu pingsan, dan saat sadar, ia menunjuk ke arah loteng rumah. Di atas ada lorongnya. Arif dan Ustaz Fadli naik ke loteng yang sudah lama tidak dibuka. Di sana, mereka menemukan pintu kecil yang tertutup rapat. Setelah dibuka, aroma busuk menyergap. Di dalamnya, ada altar kecil dengan sesajen kering, potret Sekar Ayu dalam bingkai emas tua, dan selembar kain putih bertuliskan aksara Jawa kuno. Tapi yang paling membuat Arif menggigil adalah foto Dinda. Ditempel berdampingan dengan foto Sekar. Seolah-olah dua mempelai sedang disandingkan. Teman-teman inspirasi, di titik ini, Dinda belum ditemukan. Tapi mereka tahu satu hal. Jin itu belum selesai. Pernikahan belum sah sepenuhnya. Masih ada waktu, tapi sangat sedikit. Arif harus masuk ke dunia mimpi, ke tempat Dinda ditahan, dan membawa istrinya kembali sebelum roh Dinda menjadi milik makhluk itu selamanya. Dan untuk itu, ia harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan, mengorbankan sebagian jiwanya sendiri. Malam itu, rumah kembali senyap, tapi tidak dengan hati Arif. Sejak Dinda menghilang dan fotonya ditemukan di altar bersama Sekar Ayu, rasa takut dalam dirinya berubah menjadi tekad. Ia tidak akan membiarkan cinta sejatinya direnggut oleh sosok yang bahkan bukan manusia. Ustaz Fadli hanya punya satu saran tersisa. Kamu harus masuk ke dunia yang dia ciptakan. Dunia antara tidur dan sadar. Dunia mimpi, tapi bukan mimpi biasa. Di sana, Dinda masih bisa dijangkau. Arif mengangguk. Ia tahu risikonya. Dunia itu bukan tempat manusia. Bila ia terlalu lama di sana, jiwanya bisa terperangkap, tapi ia siap. Demi Dinda, ia bersedia kehilangan segalanya, asal bukan istrinya. Dengan doa dan panduan khusus, Arif diminta berpuasa sehari penuh dan membersihkan diri dengan air doa. Malamnya, ia tidur di tengah ruangan yang dikelilingi bacaan pelindung. Ustaz Fadli duduk di dekatnya, menjaga tubuh Arif tetap aman di dunia nyata. Perlahan, kesadaran Arif meredup. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah tak berbobot. Dunia sekitar menjadi kabur, lalu gelap. Ketika Arif membuka matanya, ia sudah berada di tempat lain. Langitnya merah gelap, seperti senja yang terluka. Kabut putih menggantung rendah, dan tanah yang ia pijak dingin seperti batu nisan. Di kejauhan, ia mendengar gamelan Jawa mengalun pelan, menghipnotis dan menyeramkan. Ia berjalan mengikuti suara itu. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari dunia nyata. Di sisi jalan, ia melihat bayangan-bayangan samar. Wajah Dinda yang menangis, sosok perempuan berjubah putih, dan sesekali mata merah yang mengintip dari balik pepohonan mati. Akhirnya, ia sampai di sebuah bangunan tua yang tampak seperti pendopo pengantin. Di dalamnya duduklah Dinda. Ia mengenakan kebaya putih. Kepalanya dihiasi sanggul. Di sekitarnya, puluhan lilin menyala. Tapi wajahnya kosong. Matanya menatap lurus ke depan, seperti boneka yang kehilangan roh. Dan di seberangnya, berdiri makhluk itu. Tinggi, berjubah kelam, dan bermata merah. Kulitnya gelap dan retak seperti tanah kering. Ia memandang Arif dan tersenyum. Kamu terlambat. Pengantinku sudah siap. Arif tidak menjawab. Ia berjalan ke arah Dinda, berusaha memanggil namanya. Tapi setiap kali ia mendekat, tanah di bawahnya retak dan tangan-tangan hitam keluar, menarik tubuhnya agar jatuh. Ia melawan, berteriak, tapi suaranya hilang ditelan kabut. Tiba-tiba, suara Dinda terdengar. Pelan, Mas Arif, tolong aku. Suara itu membuat semangat Arif bangkit. Ia mengingat setiap kenangan mereka. Pertama kali bertemu, janji pernikahan, malam pertama, mereka menghabiskan waktu di rumah ini. Semua itu ia teriakkan dalam hati. Dinda, kamu milikku. Aku suamimu, bukan dia. Gamelan mendadak berhenti. Makhluk itu mengaum. Tanah berguncang. Lilin padam satu persatu.
Tapi di tengah kekacauan itu, mata Dinda kembali bersinar. Ia mulai menangis, tubuhnya gemetar. Dengan sisa tenaga, Arif lompat menerjang ke arahnya dan menggenggam tangan Dinda erat. Kita pulang. Teman-teman inspirasi, malam itu adalah pertempuran antara cinta dan kutukan. Tapi pertarungan belum berakhir. Karena saat Arif mencoba membawa Dinda pergi, dunia itu mulai runtuh dan sesuatu ikut terbawa bersama mereka. Arif terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan di sekelilingnya, Ustaz Fadli dan para santri masih duduk bersila. Tapi yang membuatnya lega adalah Dinda ada di sana. Ia tidur tenang di samping Arif. Tubuhnya hangat, wajahnya pucat, tapi damai, seperti seseorang yang baru dibebaskan dari penjara panjang. Arif memeluknya, tak sanggup menahan tangis. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama, karena sejak pagi, hal-hal aneh mulai terjadi. Seekor burung mati ditemukan di depan pintu. Cermin kamar mandi retak tanpa sebab. Dan di dinding ruang tamu, tergores tulisan samar berwarna merah. Belum selesai. Dinda mulai berubah. Ia tak seaneh sebelumnya. Tapi beberapa kali Arif melihatnya berdiri menatap jendela dengan mata kosong. Ia mulai sering berbicara sendiri, dan malam hari ia menangis dalam tidur. Ustaz Fadli datang kembali dan menjelaskan sesuatu yang menyesakkan dada. Sosok itu ikut keluar bersamamu. Ia tidak lagi terikat pada rumah ini, tapi sekarang ia terikat pada kalian. Ia menjelaskan bahwa jin tersebut tidak menganggap Arif sebagai musuh, melainkan sebagai pesaing. Dan selama ikatan antara Dinda dan jin itu belum diputus secara sempurna, mereka akan terus dibayangi. Ada satu ritual terakhir, ritual pelepasan. Tapi konsekuensinya besar, karena saat kita memutusnya, jin itu tidak hanya kehilangan pengantin, tapi juga kehilangan kehormatan di antara kaumnya. Arif harus memutuskan, hidup terus diganggu dan menunggu waktu, atau mengambil risiko tinggi untuk mengusir makhluk itu sepenuhnya. Dan saat malam kembali tiba, suara gamelan pelan mulai terdengar dari dalam perut rumah, tapi tidak ada yang memainkannya. Teman-teman inspirasi, cinta yang murni bisa mengalahkan apapun. Tapi ketika cinta datang dari dunia yang tidak seharusnya, kadang yang dibutuhkan bukan kekuatan, tapi pengorbanan yang tak terbayangkan. Malam keempat setelah Dinda kembali dari dunia gaib adalah malam penentuan. Ustaz Fadli sudah menyiapkan segala sesuatunya. Air doa dari 41 surah, 7 batang kemenyan dari pohon tua di pesantren, serta naskah pelepasan yang diwariskan dari seorang habib tua yang pernah menghadapi jin pengantin serupa di Aceh pada tahun 1973. Tepat pukul 2 dini hari, ritual dimulai. Arif dan Dinda duduk di tengah ruang utama. Dinda tampak lemah. Wajahnya pucat, seperti tidak mengalir darah. Tatapannya kosong, tapi jari-jarinya menggenggam erat tangan Arif. Di sekeliling mereka, santri-santri membentuk lingkaran, membaca doa tanpa henti. Ustaz Fadli berdiri di arah kiblat, memulai bacaan pelepasan. Tiba-tiba, lilin-lilin padam dengan sendirinya. Suhu ruangan turun drastis. Bau bunga Kamboja memenuhi udara. Dinda menjerit keras, lalu tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari lantai. "Jangan ambil dia!" Suara itu keluar dari mulut Dinda. Tapi bukan suara Dinda. Itu suara lelaki. Parau, dalam, dan penuh amarah. Ustaz Fadli mempercepat bacaan. Tubuh Dinda menggeliat seperti ular. Matanya membuka, seluruh bagian putihnya hitam pekat. Dari mulutnya keluar suara tawa, disusul dengan tangisan anak kecil, kemudian suara gamelan yang entah dari mana datangnya. Lantai rumah mulai bergetar. Arif menangis, memanggil nama Dinda berkali-kali, tapi makhluk itu membalas, "Dia milikku, kami sudah menikah dalam adat kami. Kalian manusia tak bisa membatalkannya." Ustaz Fadli lalu membaca bagian terakhir dari doa pelepasan, sebuah kalimat kunci yang konon bisa memutus ikatan antara roh manusia dengan jin pengasih. Tapi untuk mengaktifkannya, harus ada yang mengucapkan kalimat itu dengan niat mengorbankan dirinya.
Ustaz Fadli menatap Arif. Kalau kau benar-benar siap, ucapkan. Tapi ingat, setelah ini sebagian jiwamu akan terkunci. Kau akan hidup, tapi tidak lagi utuh. Arif memandang Dinda. Ia tahu, inilah satu-satunya cara. Dengan suara gemetar namun pasti, Arif mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang membakar dinding ruangan. Kalimat yang mengguncang alam tak terlihat. Dengan ini, aku ikhlaskan cinta kami. Meski bukan utuh milikku lagi. Tiba-tiba, cahaya terang meledak dari tubuh Dinda. Ia berteriak keras. Makhluk itu menjerit. Jeritan panjang yang menggema, seperti suara ratusan orang menangis bersamaan. Suara gamelan terhenti. Cermin di rumah pecah. Dan satu persatu, lampu menyala kembali. Dinda jatuh pingsan ke pelukan Arif. Sunyi. Ritual selesai. Jin itu terusir, tapi dengan harga yang sangat mahal. Dinda terbangun keesokan paginya. Ia tidak ingat sepenuhnya apa yang terjadi, tapi yang jelas, ia merasa ringan. Seperti beban lama telah hilang dari tubuhnya. Rumah itu juga terasa berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi penuh kabut atau bau melati. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, suasana terasa normal. Namun Arif tak sepenuhnya kembali seperti dulu. Ia jadi sering melamun. Ada momen ketika ia melihat ke arah kosong dan tersenyum sendiri, seakan mendengar suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Kadang, tengah malam, ia duduk di depan kamar dan membisikkan nama Dinda, walau Dinda ada di dalam ruangan bersamanya. Ia tidak kerasukan, ia tidak gila, tapi ada bagian jiwanya yang tidak kembali sepenuhnya dari dunia gaib itu. Ustaz Fadli menyebutnya sebagai bayangan, bagian dari ruh yang tertinggal untuk membayar harga pelepasan ikatan jin. Dinda tahu, suaminya sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibalas oleh apapun. Ia merawat Arif dengan sepenuh hati. Mereka pindah dari rumah itu beberapa bulan kemudian. Kembali ke kampung halaman, membangun hidup baru, meninggalkan kenangan kelam di Bandung. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Dinda bermimpi. Ia melihat seorang perempuan berkebaya putih duduk di depan rumah mereka dulu. Menunggu, menunduk, dan menangis. Kadang, Dinda mendengar suara gamelan perlahan. Tapi hanya ia yang bisa mendengarnya. Karena cinta seperti itu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, menyelinap dalam kenangan, dan kadang mengetuk pintu rumah kita tanpa suara. Halo teman-teman inspirasi, kita telah sampai di akhir kisah Pengantin Setan, sebuah cerita yang lebih dari sekadar horor. Di balik gangguan mistis, jeritan malam, dan bayangan dari dunia tak kasat mata, ada satu benang merah yang menembus semua. Cinta yang tulus, pengorbanan yang tak bersuara, dan harga yang harus dibayar ketika manusia mencintai tanpa syarat. Kisah Arif dan Dinda mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya soal tawa dan pelukan di hari bahagia, tapi juga soal keteguhan saat badai datang, keberanian saat yang dicintai direnggut oleh hal-hal di luar logika, dan kesediaan untuk kehilangan sebagian dari diri demi melihat orang yang kita sayangi tetap utuh. Terkadang cinta diuji bukan oleh orang ketiga, tapi oleh hal-hal yang tak bisa dijelaskan, bahkan dengan akal sehat. Dan dalam kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua gangguan gaib hadir karena kesalahan. Kadang, ia datang karena cinta yang tak sampai dari dunia yang tak seharusnya mencintai manusia. Namun satu hal yang pasti, cinta yang bersumber dari ketulusan, walau diuji oleh kekuatan tak terlihat, akan selalu menemukan jalannya untuk menyelamatkan. Untuk teman-teman inspirasi yang pernah merasa cintanya diuji, entah oleh keadaan, oleh waktu, atau oleh peristiwa yang tak bisa dijelaskan. Semoga kisah ini memberi kekuatan, dan bagi yang belum mengalaminya, biarlah ini jadi pengingat. Jangan sembarangan membuat janji, jangan sembarangan masuk ke tempat yang tak kita pahami, dan jangan pernah meremehkan dunia yang tidak terlihat, karena yang gaib tidak selalu jahat, tapi ketika perasaannya tersakiti, ia bisa lebih mematikan dari manusia yang paling kejam. Terima kasih telah menyimak kisah ini di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Jika cerita ini membuatmu merinding, menyentuh hatimu, atau memberi pelajaran baru tentang cinta dan pengorbanan, jangan lupa untuk like, bagikan cerita ini ke teman-temanmu.
tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe channel Cerita Penuh, Makna Inspirasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya yang penuh pelajaran dan ketegangan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, teman-teman inspirasi. Tetap waspada, tetap berpikir jernih, karena tak semua cinta itu datang dari dunia manusia.